Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari ilmu sharaf dasar dari kitab As-Sharaf lil Mustawa Ats-Tsani, kitab sharaf untuk mustawa tsani dari rangkaian kitab-kitab silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Kitab ini merupakan kurikulum di ma'had-ma'had yang mempelajari bahasa Arab untuk pemula, semisal di Lipia Jakarta dan cabang-cabangnya, begitu juga di Jamiatul Imam sana, menggunakan kitab ini sebagai rujukan di level awalnya. Baik, kitab ini meskipun lil mustawa tsani, meskipun tertulis di situ untuk mustawa tsani, tapi memang ini adalah kitab awal. Mustawa awalnya tidak ada. Ya, di mustawa awal kita tidak belajar sharaf. Ya. Jadi dalam kitab silsilah ini nggak ada mustawa awal sharaf. Ya, sebagaimana juga nahwu nggak ada di mustawa awal. Nahwu sama sharaf itu mulai dipelajari di mustawa tsani. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di awal itu ya lebih fokus kita memperbanyak kosakata. Ya, jangan mempelajari teori-teori dulu. Ya, ini marfu, ini mansub, ya, seterusnya. Ya, itu dipelajari di mustawa tsani. Taib. Ala kulli hal, di sini sekarang insyaallah taala kita akan mulai mengkaji kitab ini, ilmu sharaf dari mustawa tsani ini. Nabda bi al-basmalah. Taib. Silakan dibuka kitabnya di halaman 16, ad-darsu al-awwalu. Pelajaran yang pertama, al-wahdatul ula. Taib. Sebagaimana biasanya di dalam kitab-kitab silsilah, ya, sebelum kita masuk ke kaidah-kaidah ilmu sharaf, kita akan belajar memperbanyak kosakata dulu. Jadi dikasih teks kita nanti. Di sini teksnya berjudul Sholatul Jumu'ah. Ya, teksnya berjudul Sholatu al-Jumu'ah. Taib. Jadi teksnya nanti ada di situ Sholatul Jumu'ah, dan di teks ini nanti akan ada istilah-istilah atau kata-kata baru. Kata-kata baru itu yang harus kita hafalkan. Ya, kata-kata baru itu mana? Itu yang ditulis di kotak di atas itu. Al-kalimatul jadidah. Jadi ini kata-kata baru. Ini ada azuma, ada sawabun, dan seterusnya. Ini kata-kata ini harus antum hafalkan untuk memahami paragraf yang ada di bawahnya. Jelas ini? Jadi begitu metode belajarnya. Kemudian di bawah al-kalimatul jadidah ada al-mustalahatul jadidah. Kalau ini istilah-istilah baru. Kalau tadi kata-kata baru. Istilah-istilah baru dalam ilmu sharaf. Al-mustalahatul jadidah itu. Baik. Sebelum kita masuk ke teksnya, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu arti dari al-kalimatul jadidah ini. Kita mulai dari azuma, ya'zumu. Ya. Kalau ada fiil dalam bahasa Arab pakai wazan azuma, maka itu maknanya menjadi. Ya, kaburo, soburo, menjadi. Menjadi apa? Menjadi besar, menjadi mulia. Ya. Jadi azuma itu artinya kaburo, menjadi besar. Apanya yang besar? Pahalanya dan sebagainya nanti. Dari kata azim ya. Azim artinya besar atau agung. Baik. Kemudian sawabun artinya apa? Sawabun artinya pahala. Ajrun. Ya. Sawabun artinya pahala. Kemudian qaruba yaqrubu. Apa arti qaruba yaqrubu? Menjadi. Nah, lihat wazannya di situ sama dan fiil yang pertama tadi ya. Qaruba. Kalau ada fiil wazannya fa'ula seperti ini, maka artinya menjadi. Menjadi apa? Menjadi qarib. Menjadi apa? Menjadi dekat. Qaruba yaqrubu artinya menjadi dekat.
haruma. Ya, berarti artinya menjadi haram gitu ya. Menjadi haram, menjadi terlarang. Ya. Baik, kemudian khataba yakhtubu artinya berkhutbah. Ya, khutbah di atas mimbar itu khataba yakhtubu. Baik, sudah ditulis semua artinya? Sekarang kita masuk ke teks. Baik, sini ada kalimat-kalimat ringkas ya. Perhatikan, Anda bacakan per paragraf, setelah itu Anda minta antum untuk baca. Ya. Diperhatikan baik-baik. Judulnya Sholatul Jumu'ati. Qalat Hindun libniha Ibrahima. I'lam ya bunayya annahu idha hana waqtu sholatil jumu'ati harumal bay'u walidhalika 'azuma sawabul mubakkirina ila sholatil jumu'ati. Baik. Iqra ya Ahmad. Qalat Hindun libniha Ibrahima i'lam ya bunayya annahu idza kana waqtu sholatil jumu'ati harumal bay'u walidhalika ajma sawabul Mubakkirina ila sholatil Jumu'ati. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu nggak ada namanya Jumat. Jumu'ah yang benar. Ya, sholatul Jumu'ah. Ya, sebagaimana di ayat idanu dialis sholati mi yaumil Jumu'ah, bukan Jum'ah. Taib. Judulnya adalah Sholatul Jumu'ah, salat pada hari Jumu'ah, salat Jumat, ya. Qalat Hindun libniha. Hindun berkata kepada putranya Ibrahim. Nama putranya adalah Ibrahim. Hindun mengatakan, ibunya ya, namanya Hindun. Hindun mengatakan kepada anaknya tadi, "I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai putraku." Ya bunayya itu artinya ya ibni, ya. Annahu bahwasanya idza hana waktu sholatil jumu'ati, jika tiba waktu sholat Jumat, harumal bay'u, ya, menjadi haram al bay'u. Al bay'u artinya jual beli. Ya. Jika datang waktu sholat Jumat, menjadi haram jual beli itu. Walidzalika azuma, dan oleh karena itu azuma, apa arti azuma tadi? Menjadi besar. Apa yang menjadi besar? Sawabu. Apa arti sawabu? Apa arti sawabu tadi? Pahala. Ya, menjadi besar pahalanya siapa? Al-mubakkirin, orang yang bersegera ila sholatil jumu'ah, menuju sholat Jumat. Baik. Kemudian buka di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ya itu ada tabel ya. Tabel nggak di kitab antum atau langsung? Oh, langsung, baik. Ya, kalau di PDF-nya ini urutannya kebalik. Jadi langsung ke halaman setelahnya lagi kalau di PDF. Kalau di kitab antum sudah benar urutannya. Fahima Ibrahim. Ya, kalau di PDF yang Anda pakai di sini beda urutannya. Baik. Ini lanjutan teksnya. Ya. Anda bacakan, simak baik-baik. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhala al masjida wa bakkara ma'al mubakkirina fa shalla tahiyyatal masjidi wa qara'a syai'an minal qur'anil karimi wa indama qaruba waqtus salati
nadal muadzinu lis-salati wa khatabal imamu wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'an nasi thumma shallal faridata wa raja'a ila baitihi. Baik, Iqra ya Bayu. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhala al masjida wa bakkara ma'al mubakkirina fa shalla tahiyatal masjidi wa qara'a syai'an minal Qur'anil karimi wa indama qaruba waqtu sholati nadal muadzinu lis-salati wa khatabal imamu wasami'a Ibrahimul khutbata ma'an nasi thumma shallal faridata wa raja'a ila baitihi. Baik. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Fahima artinya faham, ya. Ibrahim paham ma apa-apa qalathu yang dikatakan oleh ummuhu, oleh ibunya. Wa kharaja minal baiti, dan dia keluar dari rumah. Siapa yang keluar ini? Ibrahim. Wa dakhala al masjida, dan masuk ke dalam masjid. Wa bakkara, dan dia bersegera ma'al mubakkirin, ya, berserta orang-orang yang bersegera. Maksudnya datang di awal waktu, enggak terlambat. Fa shalla tahiyatal masjidi, maka kemudian Ibrahim salat tahiyatal masjid. Wa qara'a syai'an minal Qur'anil karim, dan membaca beberapa bagian dari Al-Qur'anil Karim. Wa indama qaruba waktu salati, tatkala menjadi dekat waktu salat. Salat apa di sini? Salat Jumat. Nadal muadzinu, ya, muadzin memanggil. Nada artinya memanggil. Lis-salah, untuk salat. Wa khatabal imamu, kemudian imam pun berkhutbah. Wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'an nas, dan Ibrahim mendengar khutbah bersama orang-orang. Summa shallal faridata, kemudian dia salat wajib, ya, salat faridah, itu salat Jumat. Wa raja'a ila baitihi, dan kembali ke rumahnya. Baik. Lihat tabel di bawahnya. Sekarang kita memang belajar dari dasar sekali di sini, ya. Kita dari dasar sekali belajar di sini. Ya, kita belajar fi'il madi di sini, ya, dari tinjauan ilmu shorof. Dikatakan di situ al-fi'lul madi as-sulasi, fi'il madi sulasi. Apa itu sulasi? 3 huruf. Fi'il madi yang terdiri dari tiga huruf. Karena fi'il madi ada juga yang 4 huruf, ada juga yang 5 huruf, ada juga yang 6 huruf. Baik. Dari teks tadi ada kita baca beberapa fi'il madi sulasi. Di antaranya adalah kharaja Ibrahimu. Mana fi'il madinya di situ? Kharaja. Lihat tabel kolom paling kiri. Harokatul wasat. Harokat wasat. Wasat artinya tengah. Ya. Harokat huruf tengahnya. Ya. Apa huruf tengahnya di kata kharaja? Ro. Ya. Harokatnya apa? Ro di situ? Fathah. Ro inilah yang disebut dengan ainul fi'li. Apa namanya?
ainul fi'li. Nah, jadi kalau Anda bilang ini ainul fi'linya, itu maksudnya huruf tengahnya. Ya, jadi kalau Anda katakan dakhala, apa harokat ainul fi'linya? Harokatnya apa? Harokat fathah. Sami'a, apa harokat ainul fi'linya? Kasrah. Fahima, apa harokat ainul fi'linya? Kasrah. Qoroba, apa harokat ainul fi'linya? Dhammah. Azuma, apa harokat ainul fi'linya? Dhammah juga. Jelas ini ya? Nah, jadi itu yang disebut dengan ainul fi'li. Coba antum lihat fi'il madi di sini. Ya, ada persamaan dan perbedaan di sini. Persamaannya adalah ya, harokat huruf pertama dan huruf terakhir itu pasti fathah. Ya, jadi dia nggak akan berubah, nggak ada khoroju. Ya, nggak ada khoroju, pasti khoroja. Ya, dakhala, sami'a. Lihat di kata sami'a. Harokat pertama, huruf pertama sama huruf terakhir sama kan? Yang berubah itu hanya harokat ainul fi'linya. Itulah kenapa kita pelajari, kita fokus itu di harokat huruf tengahnya. Jadi huruf awal, huruf terakhir itu tetap ya, tetap berharokat fathah. Baik. Buka halaman selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kaidahnya. Ya. Baik, jadi hanya itu materinya, ringkas kan? Gampang. Jadi lebih banyak praktek kalau di sini. Ya, nanti kita akan masuk ke latihannya. Al-qawaid. Ini kaidah, ya. Yusammal harful awwalu minal fi'lil madi as-sulasi fa'al fi'li. Huruf pertama dari fi'il madi sulasi yusamma, dinamakan. Dinamakan dengan nama apa? Fa'ul fi'li. Ya, kalau Anda katakan khoroja tadi, huruf pertamanya apa di situ? Khoroja. Kho. Nah, itu namanya fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li, fa dari huruf fa. Ya, fa'ala, fa'ul fi'li. Kemudian huruf kedua berarti tadi apa? Ainul fi'li. Huruf ketiga tadi apa? Lamul fi'li. Kan dari kata fa'ala, fa, ain, lam. Paham maksudnya? Nah, harus dipahami baik-baik ini. Berarti huruf kedua namanya apa? Ainul fi'li. Huruf ketiga? Lamul fi'li. Ya. Wal hurufus salasatu, ya, baca di bawahnya. Wal hurufus salasatu, dan 3 huruf itu ja'at min kalimati fa'ala, datang dari kata fa'ala. Ya, dari penyebutan fa'ul fi'li, ainul fi'li sama lamul fi'li itu diambil dari kata fa'ala. Allati tuqabilul fi'lal madiyas sulasi. Yang mana fa'ala ini tuqabil, ya, apa namanya, setara dengan fi'il madi sulasi. Jadi ini namanya wazan, ya, takarannya. Baik. Kalau Anda mengatakan ya khoroja, ainul fi'linya harokatnya apa? Harokatnya fathah. Kalau Anda katakan hurufnya baru ro. Nah, tapi kan kita nggak mempelajari huruf di sini, pelajari harokat. Ya. Ya, kalau Anda katakan rubah ainul fi'linya menjadi dhammah, maka menjadi kharuja. Rubah ainul fi'linya menjadi kasrah, jadinya kharija. Jelas ini? Baik. Jadi selalu yang berubah itu adalah ainul fi'li. Baik. Kemudian yang ba, lil af'alil madiyati, fi'il madi memiliki 3 wazan. Ya, lil af'alil madiyati as-sulasiyah, ya, fi'il madi sulasi itu punya 3 wazan. Bihasabi harokati ainil fi'li, berdasarkan harokat ainul fi'linya. Maksudnya fi'il madi nanti kalau ada 3 huruf, ya, fi'il madi sulasi ini, maka dia nggak akan keluar dari 3 wazan ini. Wazan yang pertama fa'ala, itu contohnya tadi khoroja. Wazan yang kedua di situ wazannya apa? Wazan yang kedua fa'ila, contohnya tadi sami'a.
Kemudian wazan yang ketiga fa'ula. Contohnya qaruba. Jadi kalau antum ketemu di dalam kitab gundul nanti ada 3 huruf, nggak ada harokatnya. 3 huruf berderet begitu, ya. Misalkan ya, ada huruf dot, ada huruf ro, ada huruf ba. Maka dot sama ba, huruf pertama sama huruf ketiga itu pasti fathah kan. Nah sekarang yang kita pusingkan itu adalah huruf ro-nya. Ya, berarti ada 3 kemungkinan kan, do roba, do riba, atau do ruba. Paham maksudnya? Nah, gimana nentukannya sekarang, do roba, do riba, atau do ruba? Kembali ke hafalan di situ. Hafalan mengatakan do roba, di kamus bilangnya do roba, karena do ruba atau do riba dalam bahasa Arab tidak ada. Jelas ini? Baik. Jadi istilahnya fa'ala itu istilahnya di situ lihat maftuhul ain namanya. Ya, maftuhul ain. Maftuh dari kata fathah, fathah ainnya. Apa arti fathah ain? Ainul fi'linya maksudnya. Bukan huruf ain di situ, nggak ada huruf ain. Jadi kalau anak katakan kharaja, ini namanya fi'il maftuhul ain namanya. Ya, dinamakan maftuhul ain. Ya, apa arti maftuhul ain? Hah? Apa tadi? Fathah harokat huruf ke berapa? Pertama, dua, ketiga. Kedua kan ainul fi'li tadi. Nah, tambahkan keterangan di situ, ain di situ maksudnya ainul fi'li. Jelas maksudnya nih. Nah, jadi maftuhul ain itu artinya fi'ilnya ya, huruf tengahnya berharokat fathah, maftuhul ain namanya. Ya. Itu istilahnya ya. Jadi jangan katakan ini harokat tengahnya fathah. Kepanjangan ngomong begitu, bilang aja maftuhul ain. Ya. Kalau huruf tengahnya kasroh, kita katakan maksurul ain. Kalau harokat tengahnya dhammah, kita katakan madmumul ain. Baik. Kalau nak katakan dakhala, maftuhul ain, maksurul ain atau madmumul ain? Maftuhul ain. Kalau nak katakan fahima, maksurul ain. Ya. Kalau nak katakan doroba, maftuhul ain. Ingat patokannya huruf apa? Huruf tengah. Ya. Kalau nak katakan kasuro, madmumul ain. Jelas ini ya? Ini kaidah dasar sekali ini, harus dipahami baik-baik. Baik. Itu dia pembahasan tentang wazan-wazan dari fi'il madi sulasi. Jadi fi'il madi sulasi tidak akan keluar dari 3 wazan ini, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Baik. Baru kemudian insyaallah ta'ala kita sekarang akan masuk ke at-tadribat, latihan-latihan penerapan kaidah barusan.